ini ya, telat bayar atau gimana sih? Mungkin di beberapa pinjol legal dan kebingungan ya kan, apa sih sebenarnya lagi nih bang, udah capek ganti nomor sudah hapus WA juga, sudah ganti email juga, tapi tetap aja diteror, ditakut-takuti, dan selalu ada kekhawatiran yang menjelma lah gitu ya kan, apalagi kalau sudah disebutkan dengan pinjol-pinjol besar ya, seperti Akulaku, Kredivo, Shopee. Aduh, seakan-akan dunia ini sudah hancur ya teman-teman semuanya. Oke. Ini kabar menyenangkan buat kalian semuanya. Kalau Anda galbay ya sudah, Anda tenang aja gitu loh. Di sini kita bahas nanti semuanya. Untuk teman-temanku yang mengalami telat bayar dan tidak mampu lagi bayar pinjol dan tidak sanggup lagi bayar pinjol, ya, memang ada beberapa hal yang harus Anda lakukan dalam hidup ini. Ya, untuk melanjutkan perjalanan Anda itu memang harus ada beberapa hal. Kalau enggak, Anda akan terikat dalam dunia pinjaman online untuk selamanya. Anda pilih yang mana? Pilih keluar dari semua ini atau Anda pilih berhenti sekarang juga? Kalau Anda bilangin pilih berhenti aja bang, oke, Anda simain video ini sampai habis. Tapi seperti biasa ya, buat teman-teman semuanya yang mau konsultasi atau diskusi sama saya juga boleh, atau Anda pengen bergabung di dalam grup WhatsApp juga boleh. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel, nanti ada pilihannya. Ada grup WA, ada konsultasi langsung sama saya juga ada, atau jadi membership di channel ini. Sebagai bentuk apresiasi Anda juga bisa gitu loh. Silahkan teman-teman mau pilih yang manapun, supaya Anda masih tetap mendapatkan supportan, dukungan, supaya Anda tidak merasa sendiri. Silahkan. Galbay pinjol ini adalah urusan yang sangat menakutkan, apalagi kalau sudah dihadapkan dengan teman-teman semuanya ya. Selain kita berburu dengan uang, kita juga berburu dengan teroran, intimidasi setiap hari. Ya, kita diburu dengan kata-kata yang tidak pantas sama sekali. Bahkan saya perhatikan beberapa minggu ini, sepanjang tahun 2025 ini, masih di bulan Januari, itu gambar-gambar tak senonoh sudah mulai bermunculan. Ya, mungkin DC-DC yang menjadi agen film Blue itu sudah menjadi debt collector lagi mereka mungkin ya. Kalau dulu kan sudah mulai hilang tuh, sudah mulai mereda. Kalau sekarang nggak lagi, mulai banyak lagi editan-editan, comotan-comotan, mulai banyak lagi. Mungkin debt collector sudah kehilangan akal juga ya dalam melakukan penagihan terhadap diri teman-teman semuanya. Oke, berbicara tentang galbay teman-teman, siapa yang tidak ketakutan? Ditambah lagi dengan situasi seperti ini, kita tidak ada uang, kita kebingungan harus bayar kayak mana. Sementara kita takut juga data kita disebar dan segala macam. Hal yang paling pertama teman-teman lakukan adalah tenang dulu. Ya, kenapa tenang dulu bang? Kalau nggak tenang, apa yang mau kita kerjakan teman-teman? Orang Anda sibuk aja, gerasa gerusu kiri kanan, muka belakang, pemikiran nggak berhenti-berhenti. Apa yang mau kita lakukan? Harap teman-teman semuanya tenang dulu. Ya, fokus dulu. Cari tahu. Tadi saya bikin video buat teman-teman semuanya. Kenali penyebabnya. Mungkin kalau teman-teman belum nonton, nanti setelah ini bisa teman-teman tonton lagi gitu loh. Kalau teman-teman sudah kenali penyebabnya, akibatnya akan luntur. Jangan teman-teman cari cara mengatasi akibatnya, sementara teman-teman tidak tahu penyebabnya gitu loh. Itu yang berbahaya. Kali ini, tenangkan diri Anda. Tenangkan pemikiran Anda. Hanya ketenanganlah yang mampu untuk mengalahkan semua ancaman dan tekanan ini. Ya, kalau kita tidak tenang, kita dihantui dengan kecemasan, kita dihantui dengan ketakutan. Solusi apapun hanya sampah bagi otak kalian. Ya, tapi kalau kita tenang, hal yang paling terburuk pun sekalipun yang diajarkan orang nol nilainya, kalau Anda tenang, Anda akan sukses membawakan hal itu. Ya, ketenangan sangat utama. Yang kedua adalah teman-teman, ketika Anda membaca katanya, ya, atau yang disampaikan oleh debt collector melalui telepon, jangan langsung Anda cerna. Kenali dulu, saya berulang kali menyampaikan sama teman-teman semuanya. Kenali dulu, yang mengatakan hal ini kepada Anda siapa? Debt collector. Apa tugas debt collector? Apa fungsi debt collector? Kenapa kita harus ketakutan? Ya, makanya saya bilang, galbay itu tenang. Gak ada yang perlu Anda cemaskan gitu loh. Ya, kalau Anda sudah tahu fungsi debt collector ini hanya tukang tagih. Bukan duit bapaknya yang kita pinjam, bukan duit emaknya juga yang kita pinjam. Ngapain kita harus takut? Kekuatan dari si DC ini hanya ada dari telepon tadi. Ya, tadi sudah saya ajarkan, putus komunikasinya. Setelah kita putus masih terngiang-ngiang dalam pemikiran, coba tanyakan, cari tahu siapa debt collector. Apa fungsi dia? Kenapa harus ada debt collector di sebuah suatu perbankan? Ya, kalau Anda sudah menemukan, ketakutan Anda akan berkurang teman-teman semuanya. Oke, habis itu melalui chat WhatsApp. Chat WhatsApp sangat berpengaruh teman-teman semuanya.
Ya, tapi seberpengaruh apapun, kalau pemikiran Anda tenang tadi, Anda mampu mempergunakan logika Anda, menghentikan segala perasaan yang kacau tadi, ancaman ini bisa hilang dengan sendirinya. Lawan terberat Anda satu-satunya hanya pemikiran Anda aja, teman-teman semuanya. Ya, seperti yang saya ajarkan di awal tadi, penyebab telah kita atasi, tapi masih tertinggal di dalam pemikiran kita. Walaupun sudah diganti nomornya, dihapus WhatsApp-nya, diganti emailnya, ketakutan dalam pemikiran belum terselesaikan. Inilah sebenarnya PR Anda gitu loh. Untuk menghabiskan ketakutan dalam pemikiran, kita butuh ketenangan. Kita butuh memperbaiki cara berpikir kita, mempergunakan logika. Ya. Kalau logika tidak jalan, hanya kita bermain dengan perasaan, sementara perasaan ini terlalu rapuh untuk mengarahkan kita kepada rasa bersalah, untuk mengarahkan kita kepada rasa penyesalan, otak pun akan merespon dengan sisi negatif lainnya. Makanya penting bagi kita untuk memperbaiki cara berpikir kita, tenang dalam menghadapi sesuatu. Apa sih DC? Ujung tombak kok di sebuah perusahaan pinjol. Gak ada berpengaruh juga. Ucapan mereka hanya berpengaruh bagi Anda. Karena Anda rasa bersalah. Ada rasa penyesalan. Tapi kalau Anda ambil dari sisi logikanya, apa yang harus disesalkan? Apa yang harus rasa bersalah? Kita telat bayar aja kita dibebankan dengan denda kok. Ya, kita di awal menandatangani persetujuan aja kita dibebankan dengan bunga kok. Ya, kita nggak mampu bayar aja kita sudah ada risiko nama kita masuk BI checking. Apa yang harus dipenyesalkan? Nggak ada. Ya, cuma karena ketidakmampuan pemikiran kita tadi untuk tenang, sehingga kita mempercayai semua ucapan yang disampaikan deflektor bahwa fakta yang akan terjadi. Padahal tidak. Ya, kalau teman-teman dengarin video saya yang di awal tadi, yang tadi saya bikin gitu loh. Kalau teman-teman sudah menghilangkan penyebabnya, akibatnya akan luntur dengan sendirinya. Seiring waktu berjalan, memang tidak instan seketika itu. Ya, makanya saya bilang kalau soal galbay, ya sudah gitu loh. Tenangin aja, apa yang mau kita streskan? Ya kan, semakin stres semakin jauh rezeki. Ya kan, orang stres kerjaan apa yang mau dia kerjakan gitu loh. Rezeki apa yang mau dia cari? Orang otak dia aja stres. Tapi tenangkan pemikiran kita. Berdamai dulu, apa yang harus saya takutkan? Saya telat bayar dibebankan dengan denda. Tidak mampu bayar nama saya masuk BI checking. Bukankah ini semuanya fakta hidup? Ini bukan unsur yang saya sengaja. Ini bukan saya buat-buat. Bukan saya tidak mau bayar. Tapi tidak mampu sama sekali. Keadaan. Ya. Terus DC datang, apa yang harus ditakutkan? Itu memang kenyataan duit nggak ada. Ya. Kalau Anda bilang orang tua, suami, istri, kakak, segala macam. Tadi sudah saya jelaskan. Ya. Makanya kalau teman-teman semuanya, ketenangan ini sangat penting teman-teman. Menghadapi apapun permasalahan, kita harus tenang, kita harus berpikir secara logika kita gitu loh. Nggak bisa kita ikut campurkan perasaan kita dengan hal-hal yang seperti ini. Sudah jelas terbentuknya perbankan karena ada logika yang tinggi untuk mengelabui orang yang mau meminjam. Ya. Disetting sedemikian rupa supaya dapat ada beban bunga. Disetting sedemikian rupa supaya mereka dapat beban denda. Untuk apa? Keuntungan. Ya. Sekarang Anda malah stres, berapa kali rugi. Duit nggak masuk, rezeki makin jauh. Ya, makanya tenangkan, berdamai dengan diri sendiri. Kalau masih tidak bisa tenang juga, coba, masih ada jalan terakhir. Anda kan mempunyai agama, Anda kan mempunyai Tuhan. Berdoalah menurut keyakinan Anda masing-masing. Kalau memang Anda Muslim, coba, kalau memang tidak ada bahu untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Biar Anda ikhlas menerima takdir hari ini, biar hidup Anda tetap berlanjut buat ke depannya. Ya, hentikan segala dramanya gitu loh. Sudah, rasa saya sudah, beban-beban yang ada hari ini rasa saya sudah cukup teman-teman semuanya ya. Kalau Anda galbay, butuh ketenangan. Dengan ketenangan baru Anda mendapatkan jalan keluarnya. Tapi kalau Anda setiap hari stres, setiap hari panik, setiap hari melamun, setiap hari memikirkan hal-hal yang aneh-aneh, di mana jalan keluar yang akan Anda temukan? Yang ada malah titik buntu. Yang Anda temukan nanti adalah orang yang akan memanfaatkan diri Anda hari ini untuk cuan bagi mereka. Itu yang ada teman-teman semuanya. Makanya saya ajak kalian semuanya, ayo kalian galbay, ayo. Tenangkan dirimu dulu supaya kamu bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik.
Ya, sumber-sumber masalahnya akan kalian temukan nanti kalau pemikiran kalian tenang. Tapi kalau stres setiap hari, takut setiap hari sibuk mencari DC, setiap hari sibuk mencari FC, sehingga kalian lupa mencari uang gitu loh. Padahal masalah kalian adalah uang. Uang nggak ada. Kenapa DC yang dicari? Kenapa FC yang dicari? Harusnya uang yang kamu cari. Ya, begitu ya teman-temanku semuanya gitu loh. Hentikanlah. Jangan lagi ada hal-hal yang aneh-aneh begini bang, jangan ada lagi. Ya, stop semuanya gitu loh. Tadi Anda tonton aja video saya yang terbaru. Kan sudah saya bilangin, penyumbang kepanikan terbesar, telepon, WhatsApp, dan email. Kalau 3 hal ini sudah Anda putus, berarti Anda sudah menghilangkan penyebabnya. Penyebab untuk kepanikan. Supaya tidak tersumbangkan lagi 90% kesetresan yang ada dalam pemikiran Anda kalau Anda sudah ganti nomor, hapus WA, dan ganti email. Ya, setelah itu apalagi harus ada tindakan teman-teman semuanya. Jangan setelah Anda ganti nomor, hapus WA, ganti email, Anda hanya melamun, nggak ada jalan keluarnya. Tapi bekerja, berusaha. Ya, hentikan semua drama yang ada. Hentikan kata apabila, hentikan kata seandainya, hentikan kata seumpamanya. Sudah teman-teman semuanya, kita hidup di dunia nyata. Kita hidup di alam nyata gitu loh. Bukan sedang berandai-andai, bukan sedang berdrama. Ya, mendingan Anda berdamai dengan diri Anda sendiri, Anda bekerja dan berusaha, kumpulkan uang Anda, begitu terkumpul negosiasi pokok yang Anda terima. Ini jauh lebih baik daripada Anda sibuk setiap hari memikirkan kapan DC datang ke rumah. Daerah mana mau dikunjungi, sebar data atau tidak. Itu karena kepanikan dalam pemikiran. Disumbang karena telepon, WhatsApp, dan email tadi. Ya, jadi teman-teman yang galbay, tenangin dulu supaya Anda bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Oke, tidak ada yang menyulitkan, tidak ada risiko fatal di dalam hal ini. Kecuali ke depannya Anda tidak bisa berhutang lagi. Cuman ini yang fatal. Ya, Anda tidak berhutang lagi, takut. Harusnya bersyukur. Ya, hutang inilah yang membawa Anda kepada kehancuran. Kenapa giliran nama Anda masuk BI checking Anda takut, sementara hutang hari ini membawa Anda kehancuran? Coba tanyain ke diri teman-teman, Anda masih sehat semuanya? Kalau masih sehat, harusnya Anda bersyukur ketika nama Anda masuk ke BI checking dan Slik. Ada besar kemungkinan Anda tidak berhutang lagi, tidak bercampur lagi dengan dunia riba, tidak berpacu lagi dengan tagihan buat ke depannya. Oke teman-temanku semuanya, dan nanti teman-teman semuanya, Anda boleh nonton video setelah ini ya, untuk Anda keluar dari jeratan pinjaman online. Jangan sampai Anda terjebak lagi. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja dulu. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, terutama yang sudah hadir di YouTube Solusi Hutang MB. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam. Terima kasih banyak teman-temanku semuanya yang sudah mensupport dan mendukung channel ini. Jebakan pinjol, ya, cara keluar yang paling tepat dari semua ini sebelum terlambat. Karena saya perhatikan di luar sana teman-teman semuanya sudah banyak orang yang dikatakan terlambat, sudah menumpuk hutang, dia baru sadar. Sudah terlalu banyak dia gali lubang, dia baru sadar. Sudah ditipuin kanan kiri, dia baru sadar. Mulai dari backup data, hapus jasa, penyelesaian hutang dengan berhutang. Habis itu ada yang nekat gali lubang, tutup lubang, jual aset dan segala macam. Ini saya sampaikan buat teman-teman semuanya ya. Kita harus mengenal tingkat permasalahan kita dulu, sumber permasalahan kita dulu, penyebab dari permasalahan kita dulu. Oke, kenali di awal apa yang mendasari sehingga Anda didorong untuk meminjam di pinjaman online. Ya, karena uang tidak ada dan kebutuhan mendesak. Oke. Habis itu apa yang mendasari juga sehingga Anda tidak mampu membayar atau telat bayar di pinjaman online? Hampir sama, duit nggak ada, pekerjaan tidak ada, pemasukan tidak ada. Poin pertama dengan poin yang kedua ini sama gitu. Anda mengajukan pinjaman dan Anda tidak mampu membayar pinjaman tersebut nantinya, masalahnya sama. Sama-sama tidak ada uang. Oke, ini masalah yang Anda hadapi. Ya. Habis itu, kenapa Anda bisa terjadi masuk dalam jebakan pinjaman online? Kesalahan besar ada terjadi. Orang-orang melebihi tingkat pemikiran normal, dia mengalami ketakutan dan depresi
yang sebesar-besarnya. Ya. Apa penyebab orang-orang ketakutan dan depresi? Gara-gara ditelepon, dicaci maki, gara-gara di WhatsApp, dihina-hina, gara-gara email. Oke, sehingga orang-orang lupa poin awal yang menyebabkan dia tidak mampu bayar. Coba tanya ke hati teman-teman semuanya hari ini. Ya, coba tanya. Memang mungkin untuk menangkap seketika ini mungkin agak sulit ya. Tapi seiring waktu berjalan Anda akan paham yang saya sampaikan. Coba Anda ingat lagi poin di awal Anda. Anda meminjam pinjol, uang tidak ada. Anda tidak mampu bayar pinjol, uang Anda tidak ada. Hari ini permasalahan Anda adalah sebar data dan FC datang ke rumah. Ya. Asal Anda tahu kalau Anda masih berada di dalam permainan ini, Anda mempercayai katanya, Anda selalu mempercayai apa yang mereka ucapkan melalui WhatsApp itu, besar kemungkinan Anda tidak akan bisa keluar dari jebakan ini. Alhasil, apa akibat yang akan terjadi? Akibatnya gali lubang tutup lubang. Ya, akibatnya penjualan aset-aset yang ada. Akibatnya hidup Anda akan menderita. Akibatnya Anda akan selalu dihantui dengan rasa ketakutan. Dan Anda berupaya mencari jalan untuk mengatasi akibat ini. Sementara Anda lupa sumber penyebabnya ini dari mana. Ya, kemarin saya juga sempat menyampaikan sama teman-teman semuanya. Temukan penyebabnya, Anda akan keluar dari jebakan ini. Ya, jebakan pinjol ini sangat luar biasa teman-teman semuanya. Tapi seluar biasa mereka selalu bermain dengan handphone yang ada di genggaman Anda. Dari telepon. Dorongan yang sangat besar terjadi gali lubang tutup lubang karena kata-kata yang mereka lontarkan melalui telepon. Nggak bisa teman-teman pungkiri. Ya, WhatsApp. Apa penyebab orang begitu ketakutan sehingga nekat gali lubang tutup lubang? Karena dia membaca chat WhatsApp yang mana data mau disebar, DC mau datang ke rumah, sehingga dia nekat gali lubang tutup lubang tanpa pikir panjang. Email. Ya, orang juga ketakutan. Karena mereka diancam mau diproses ke jalur hukum. Akhirnya apa? Dia rela untuk menjual rumah yang menjadi aset satu-satunya yang ada. Ya. Ini yang dia fokuskan untuk menyelesaikan akibat. Tapi dia tidak mau mengatasi penyebabnya. Penyebabnya dari mana? Penyebabnya dari telepon, WhatsApp, dan email. Ya, sumber kenapa kita terjadi hal seperti ini? Apa penyebabnya? Karena uang kita nggak ada. Ya, harusnya bukan DC yang datang ke rumah Anda pikirkan, tapi kapan Anda mau bekerja dan berusaha. Ya, kalau Anda tidak rubah cara pikir ini, Anda masih mengikuti drama yang dilontarkan oleh debt collector, ya, seumur hidup Anda tidak akan keluar dari jeratan pinjaman online. Ya, coba teman-teman nanti Anda merenung, Anda tenangkan pemikiran Anda cari. Ya, bukankah yang terjadi hari ini masalahnya sama? Meminjam karena duit tidak ada, galbay juga karena duit tidak ada. Kenapa nggak Anda taklukkan yang tidak ada ini menjadi ada? Kenapa Anda malah fokus dengan katanya melalui telepon? Kenapa Anda malah fokus dengan WA-nya melalui chat-chat yang mereka kirim? Kenapa Anda fokus dengan katanya melalui somasi yang mereka kirim melalui email? Kenapa Anda tidak fokus mencari uang ini? Ya, taklukkan semuanya teman-teman semuanya. Kalau enggak, kehancuran di depan mata. Anda tidak akan keluar dari jebakan pinjaman online. Ya, Anda harus tahu cara untuk mengeluarkan diri Anda dalam hal ini adalah berdamai dengan pemikiran Anda, putus penyebab dari kepanikan yang ada. Kalau Anda tidak putus hal itu, percuma teman-teman semuanya. Ya, Anda masuk ke saya, terus Anda nonton video saya. Habis itu Anda lari ke kolom komentar. Anda bertanya, Anda uraikan semuanya. Itu tidak terlepas dari katanya melalui telepon. Ya, chatannya melalui WhatsApp. Somasi yang mereka kirim melalui email tidak keluar dari itu, teman-teman. Tanyalah ke diri Anda masing-masing. Ya. Jadi kalau hanya akibatnya yang kita bahas setiap hari, DC datang ke rumah, sebar data, menghubungi di luar kondar, menghubungi tempat kerja, sementara penyebabnya tidak kita atasi, ini percuma. Ya, penyebabnya handphone yang ada di tanganmu. 90% penyumbang ketakutan yang ada. Dan inilah yang mendapatkan dorongan sehingga orang-orang nekat gali lubang tutup lubang. Ya, coba Anda putus semuanya. Penyebabnya ini Anda putus. Anda akan keluar dari jeratan dan jebakan pinjaman online.
Ya, Anda tidak akan terjebak dalam marketing pinjaman online yang sengaja mendesak orang-orang memberikan tekanan melalui telepon dan WhatsApp supaya terjadi gali lubang tutup lubang. Anda putus semua komunikasinya. Anda tidak akan separah ini, hutang Anda tidak akan separah ini. Anda tidak akan nekat gali lubang tutup lubang. Tapi hal itu tidak Anda putus, ya. Anda bermain dengan drama Anda. Takut DC datang ke rumah tahu orang tua, takut DC datang ke rumah tahu suami, takut divonis miskin dan segala macam. Penyebabnya karena apa? Ya, penyebabnya cari. Ketakutan ini didasari oleh apa? Dari handphone. Oke, karena katanya tadi, walaupun faktanya belum terjadi, tapi katanya sudah Anda simpan dalam pemikiran Anda. Dan habis itu penyebab orang begitu ketakutan DC datang ke rumah sehingga nekat memperpanjang hutang, mencicil tanpa mengurangi hutang, hanya gara-gara tadi itu. Ya, takut DC datang ke rumah, takut FC datang ke rumah. Penyebabnya cari. Kenapa Anda begitu ketakutan DC ini datang ke rumah juga? Karena penyebabnya Anda tidak mampu jujur dengan keluarga Anda. Kalau penyebabnya ini tidak Anda atasi juga, Anda akan seperti ini aja. Justru Anda makin merugi, keluar rumah nggak mau, bekerja takut, lihat orang baru takut. Anda serba fobia. Ya. Karena lawan terberat Anda hari ini adalah pemikiran Anda sendiri. Itu lawan terberat Anda. Kalau Anda tidak paksa diri Anda untuk keluar dari semua ini, Anda akan masuk dalam jebakan pinjol yang sangat dalam. Ya. Karena satu-satunya yang bisa mengeluarkan Anda adalah Anda harus mengenali penyebabnya, bukan Anda cari solusi untuk akibatnya. Oke, tapi kenali penyebabnya. Dari mana penyebabnya ketakutan ini sangat luar biasa. Ya. Putus dulu semuanya. Kalau sudah Anda putus, baru kita bisa tingkatkan semuanya. Tapi kalau Anda tidak putus penyebab awal ini, terus Anda selalu mencari solusi untuk akibatnya sebar data, akibatnya DC datang ke rumah, percuma. Kalau penyebabnya tidak Anda basmi, ketakutan itu akan seperti ini aja. Ya, setelah penyebabnya Anda basmi, baru Anda hilangkan juga penyebab ketakutan yang ada dalam pemikiran kita. Ya. Begitu caranya untuk teman-teman semuanya bebas dari jeratan atau jebakan pinjaman online. Paksa diri Anda untuk keluar. Tapi kalau Anda tidak paksa hari Anda untuk keluar, Anda masih mengikuti semua drama yang ada, akhir-akhirnya seperti yang saya sampaikan tadi, masuk dalam jasa backup data, masuk dalam jasa hapus data, masuk dalam jasa penjualan kertas-kertas busuk. Ya, bayangin teman-teman semuanya. Hutang tidak mampu bayar, tapi jasa kita sanggup bayar. Apa nggak stres hidup Anda hari ini? Bekerja tidak, tapi memikirkan selalu hal yang nggak penting. Padahal sudah saya jelaskan tadi, meminjam karena uang tidak ada, belum membayar juga karena uang tidak ada. Kenapa tidak Anda taklukkan uang yang tidak ada ini menjadi ada? Ya, kenapa malah fokusnya ke FC, fokusnya ke DC, fokusnya ke sebar data? Apa yang sebenarnya terjadi? Ya, coba teman-teman nanti sambil merenung di rumah, supaya Anda keluar dari jebakan pinjaman online. Coba taklukkan pemikiran Anda dan kenali penyebabnya. Sudah cukup rasa saya Anda mencari akibat, ya, tapi Anda lupa ada penyebabnya. Ya, coba bereskan dulu penyebabnya, baru nanti akibatnya akan hilang dengan sendirinya. Oke. Tapi Anda cari solusi akibatnya, penyebabnya tetap Anda biarkan, akibat ini akan masuk lagi. Oke, teman-temanku semuanya, coba Anda renungkan dan nanti Anda bisa pahami pelan-pelan. Insya Allah badai pasti berlalu. Ya, yang penting berdamailah dengan pemikiran Anda untuk masa depan yang lebih cerah di tahun yang baru ini juga. Kan mumpung kita masih di bulan Januari. Oke, teman-temanku semuanya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.